Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester genap. Pembahasan pertama kita yaitu tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah adanya jarak atau gap antara hasrat atau keinginan manusia dan alat pemuas kebutuhan, atau dalam hal ini dapat kita sebut sebagai sumber daya. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar, dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Adapun penyebab dari kelangkaan itu antara lain yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Kira-kira apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi, dapat dilakukan di antaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain, yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Yang ketiga yaitu produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua keutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang
yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Yang terakhir yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia. Dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Demikianlah materi hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia kali ini. Semoga membawa manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.